Namun meskipun begitu, Samsul rasanya sangat berat dan sudah tidak kuat lagi dan semakin sulit untuk menghadapi situasi tersebut. Kondisi ekonominya juga semakin terpuruk yang membuat dia akhirnya putus asa, sehingga sering sekali dia gagal untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang remaja yang merupakan pegawai koperasi yang mengalami nasib begitu tragis. Dia meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di tepi sungai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan rupanya tindakan yang begitu sadis ini dilakukan oleh nasabahnya sendiri karena merasa kesal saat ditagih hutang. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Di informasi selanjutnya, pemirsa, penjual sate keliling di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena diduga remaja 17 tahun yang bekerja sebagai pegawai koperasi simpan pinjam. Kesal kerap ditagih utang oleh korban menjadi motif Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Maros, Sulawesi Selatan ada seorang pria yang usianya baru menginjak 17 tahun bernama Alden Tua Situmorang. Alden dan keluarganya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Keluarga mereka baru saja menetap di daerah Maros kurang lebih selama 1 bulan. Di sana mereka sekeluarga hidup dalam kesederhanaan. Alden dikenal sebagai putra yang berbakti kepada orang tua, rajin dan juga bertanggung jawab. Jika kebanyakan remaja seusianya sedang asik menikmati masa muda dengan berkumpul bersama teman-teman, menjelajahi berbagai hal baru, atau sekedar menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, justru Alden berbeda. Dia memilih jalan yang lain. Alden memiliki keinginan yang besar untuk meringankan beban orang tuanya, terlebih soal perekonomian keluarga, sehingga di usianya yang masih begitu muda, dia tidak ragu untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan kebanyakan orang seusianya, yaitu dengan cara bekerja keras. Meski baru kurang lebih sebulan di sana, Alden sangat bersyukur karena dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan di saat itu. Dan Alden mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di salah satu koperasi yang berlokasi di Maros, Sulawesi Selatan. Meskipun sekilas terlihat sebagai pekerjaan yang sederhana, menjadi seorang pegawai koperasi rupanya bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama ketika berhadapan dengan nasabah yang memiliki beragam karakter dan latar belakang. Dibutuhkan juga keterampilan khusus, kesabaran, serta ketegasan dalam menjalankan tugas, terlebih jika bertanggung jawab dalam urusan penagihan. Karena proses menagih cicilan bukan hanya sekedar mengingatkan nasabah untuk membayar, tetapi juga menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga, yang bisa muncul kapan saja. Dan melakukan penagihan juga menjadi salah satu tugas Alden. Saat melakukan penagihan, Alden sering sekali menemui kendala. Tidak semua nasabahnya bersikap kooperatif, tetapi beberapa di antaranya juga bersikap arogan. Tidak semuanya membayar cicilan dengan tepat waktu. Dan hal ini membuat pekerjaan Alden terasa semakin sulit. Ada yang bahkan menghindar, ada yang beralasan belum memiliki uang, dan ada pula yang terang-terangan menolak untuk membayar. Yang ini menjadi sangat menguji kesabaran Alden. Dari sekian banyak nasabah yang dihadapi, ada satu yang benar-benar menguji kesabarannya. Orang tersebut bernama Samsul Arifin, berusia 36 tahun. Dia sehari-hari akrab disapa dengan nama Samsul. Mengenai latar belakang kehidupan Samsul, tidak banyak dijelaskan di media manapun, namun diketahui bahwa Samsul ini hidup di dalam keterbatasan ekonomi, di mana setiap harinya dia harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Samsul bekerja sebagai pedagang sate yang biasa mangkal di Pasar Amarang yang berada di Kelurahan Borong, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia mencoba mengais rezeki dari usaha kecil yang dia jalankan sendiri.
Namun meskipun dia bekerja keras setiap hari, penghasilannya sering sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan Samsul dari berjualan sate bisa dikatakan tidak menentu. Terkadang dia bisa mendapatkan hasil yang cukup untuk bertahan, tetapi di lain waktu, penjualannya sepi dan nyaris tidak cukup untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Apalagi dia juga harus membayar sewa tempat dagang, membeli bahan baku, serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Di dalam kesehariannya saja, Samsul sudah menghadapi banyak kesulitan yang membuat hidupnya terasa berat. Namun ada saat-saat di mana situasi semakin sulit di luar kendalinya. Seperti pada suatu ketika, tanpa diduga dia tiba-tiba menghadapi sebuah masalah yang membuat dia membutuhkan banyak uang dalam waktu singkat. Ketika Samsul diliputi kebingungan dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana, dia akhirnya memilih cara yang cepat untuk mendapatkan uang dengan mengajukan pinjaman. Dia pun di saat itu memutuskan untuk meminjam uang di koperasi tempat Alden bekerja. Saat itu, dia mengajukan pinjaman sebesar 6 juta rupiah dengan sistem angsuran 30 kali bayar dengan bayaran harian sebesar 240 ribu rupiah. Bagi sebagian orang, mungkin jumlah tersebut tidak terlalu besar. Tetapi bagi Samsul, angka itu terasa begitu berat. Sejak meminjam uang di koperasi, Samsul mulai merasakan tekanan hidup yang lebih besar. Setiap hari dia harus menyisihkan sebagian besar dari pendapatannya untuk membayar angsuran. Namun karena pendapatannya tidak menentu, ada kalanya dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar angsuran tersebut tepat waktu. Hal itu membuatnya semakin dijerat di dalam kesulitan, hingga akhirnya dia mulai merasa frustasi dalam menghadapi petugas koperasi yang datang untuk menagih pembayarannya. Yang kebetulan, petugas itu adalah Alden. Diketahui saat itu, sebenarnya sisa hutangnya hanya tinggal 4 kali bayar lagi. Namun meskipun begitu, Samsul rasanya sangat berat dan sudah tidak kuat lagi dan semakin sulit untuk menghadapi situasi tersebut. Kondisi ekonominya juga semakin terpuruk yang membuat dia akhirnya putus asa, sehingga sering sekali dia gagal untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Setiap kali Alden datang menemui Samsul untuk menagih angsuran, selalu saja ada alasan yang diberikan. Kadang Samsul berjanji akan membayar keesokan harinya, tetapi saat hari itu tiba, dia kembali mengulur waktu. Tidak jarang, dia bahkan menghindari pertemuan dengan Alden dengan berbagai cara, seperti tidak berada di tempat saat jadwal pembayaran tiba atau menghilang. Bagi Alden, situasi yang dihadapi oleh nasabahnya yaitu Samsul menjadi tantangan tersendiri baginya. Sebagai seorang pegawai koperasi, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para nasabahnya membayar cicilan mereka tepat waktu. Namun menghadapi seseorang seperti Samsul tidaklah mudah. Di satu sisi, Alden memahami kesulitan yang dihadapi oleh pria itu. Namun di sisi lain dia juga harus menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa terpengaruh oleh rasa iba yang bisa membuatnya lengah. Setiap kali Alden mendatangi Samsul untuk menagih angsuran, selalu saja ada alasan yang diberikan. Sikap Samsul tersebut membuat Alden sangat geram. Namun sobat, anehnya, bukan hanya Alden yang merasa geram dengan Samsul. Sebaliknya, Samsul pun ternyata menyimpan amarah yang sama terhadap Alden. Samsul yang terus-menerus ditagih untuk membayar angsuran, merasa semakin frustasi. Setiap kali Alden datang untuk menagih, perasaan tertekan dan terpojok semakin menguasai dirinya. Baginya tuntutan pembayaran yang tidak henti-hentinya itu bagaikan bayangan gelap yang terus menghantui, mengingat betapa sulitnya hidup yang sedang dia jalani. Sebenarnya Samsul menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Alden hanyalah bagian dari pekerjaan. Alden hanya menjalankan tugasnya sebagai pegawai koperasi yang harus memastikan setiap nasabah membayar cicilan tepat waktu. Namun meskipun dia memahami hal tersebut, tetap saja perasaan kesal dan geram itu tidak bisa dia bendung. Entah mengapa ada sesuatu yang membuatnya semakin tersulut emosi setiap kali berhadapan dengan Alden. Mungkin yang membuatnya semakin merasa tidak nyaman adalah kenyataan bahwa Alden jauh lebih muda darinya. Pemuda berusia 17 tahun itu sering sekali menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Dan hal ini, tanpa disadari, melukai harga diri Samsul sebagai orang yang lebih tua dan merasa tidak dihargai. Di dalam kondisi emosional yang tidak stabil akibat lilitan hutang dan juga tekanan ekonomi, ketegasan Alden justru terasa seperti merendahkan harga dirinya. Setiap kali Alden datang dengan wajah serius, berbicara dengan nada tegas atau menagih pembayaran tanpa memberikan kelonggaran, Samsul merasa seakan-akan dia tidak dihargai dan seolah-olah dia hanyalah seseorang yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Perasaan ini lama-kelamaan semakin menumpuk di dalam dirinya. Yang awalnya mungkin hanya sekedar rasa kesal yang muncul sesaat setelah Alden pergi. Namun seiring berjalannya waktu, emosi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Samsul mulai menyimpan dendam dan setiap kali dia melihat Alden, amarah yang selama ini terpendam semakin membara. Dan tanpa sadar, rasa benci itu tumbuh semakin besar hingga dia terfikir ingin membalas perasaan sakit hati yang selama ini dia rasakan tersebut.
Singkat cerita, pada suatu hari, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 sekitar pukul 9:30 malam, Alden datang menggunakan sepeda motornya ke warung sate milik Samsul di Pasar Amarang yang berada di Kelurahan Borong, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia di saat itu ingin kembali menagih hutang kepada Samsul. Melihat kedatangan Alden, Samsul pun merasa bahwa saat itu adalah momen yang tepat untuk melampiaskan segala emosi dan dendamnya kepada Alden. Untuk memulai aksinya, Samsul memutuskan untuk merancang sebuah skenario untuk menyebak Alden. Kepada Alden di saat itu, Samsul hanya memberikan uang sebesar Rp150.000. Samsul kemudian berbohong dengan mengatakan jika sisa uangnya ada di rumah dan meminta Alden untuk mengantarkan dia pulang ke rumah sehingga dia bisa memberikan sisa uangnya tersebut untuk membayar angsuran. Di saat itu Alden sama sekali tidak curiga, entah karena sudah kehabisan tenaga menghadapi Samsul atau ada hal lain. Alden yang lengah jadi percaya saja dengan perkataan Samsul. Saat itu, menggunakan sepeda motor, mereka pun berangkat menuju ke rumah Samsul, di mana di saat itu Alden lah yang menyetir motor tersebut dan Samsul duduk di belakang. Namun di tengah perjalanan, Alden diminta oleh Samsul untuk berbelok ke arah hutan yang berada di wilayah Dusun Banyo, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Entah alasan apa yang dikatakan oleh Samsul kepada Alden, namun yang jelas Alden tanpa rasa curiga mengikuti arahan Samsul, sehingga mereka pun berada tepat di tempat yang sangat sepi di area hutan. Ketika melihat situasi di sekitar sangat sepi dan dirasa aman, kemudian Samsul mulai menumpahkan segala emosinya terhadap Alden. Di saat itu, dia marah-marah. Alden yang tidak mau kalah, tiba-tiba menimpali segala perkataan Samsul dengan kalimat-kalimat yang kasar, hingga keduanya terlibat pertengkaran yang sengit di tengah situasi mencekam tersebut. Di saat itu mereka sudah berhenti di tengah-tengah hutan yang sepi. Perkataan demi perkataan yang kasar keluar dari mulut keduanya, yang rupanya menyulut emosi Samsul dan memperkuat dendam amarahnya kepada Alden. Atas rasa sakit hatinya, Samsul yang tidak tahan lagi dengan luapan emosi di dalam dirinya, benar-benar kesetanan. Dengan cepat dia memukul Alden dan membuat Alden di saat itu seketika oleng. Melihat Alden yang oleng, Samsul menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali menyerang Alden. Samsul lantas menarik hoodie yang dikenakan oleh Alden dan langsung menjerat leher Alden menggunakan hoodie tersebut dengan sangat kuat. Di saat itu Alden tidak bisa bernafas dan akhirnya Alden lemas dan tumbang. Ketika Samsul melihat Alden tumbang, dia sadar kalau Alden sudah sekarat. Seketika dia panik dan dia tidak menyangka jika perbuatannya tersebut sampai membuat Alden sekarat. Samsul yang tidak ingin perbuatannya sampai membuat dia terjerat hukum. Untuk menghindari ketakutan tersebut, Samsul berniat ingin menghilangkan jejak kekejiannya, yaitu dia ingin sekalian menghabisi nyawa Alden lalu membuang jasadnya. Setelah dia mempelajari situasi sekitar, di mana saat itu di dekatnya ada aliran sungai, Samsul memutuskan untuk menghanyutkan saja tubuh Alden. Lantas Samsul kemudian menyeret tubuh Alden yang sekarat dan membuangnya ke sungai hingga tubuhnya terbawa arus sungai tersebut. Setelah berhasil membuang tubuh Alden, entah mengapa Samsul merasa dia jadi semakin panik. Dalam situasi dirinya yang semakin panik, Samsul hanya kepikiran untuk merusak barang bukti berupa handphone milik Alden supaya tidak ada yang bisa melacak keberadaannya. Setelah itu, karena kepanikan kian menyelimuti dirinya, Samsul tidak dapat berbuat apapun lagi. Samsul langsung pergi melarikan diri, meninggalkan barang-barang milik Alden berserakan di sana. Samsul langsung pulang ke kontrakannya. Samsul yang panik pun mencoba menenangkan diri agar dia tidak dicurigai. Meski sudah melakukan tindakan keji, Samsul saat itu bersikap biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Samsul pun tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Sedangkan Alden yang sekarat dan hanyut di sungai karena tidak segera mendapatkan pertolongan, kemudian meregang nyawa. Di sisi lain, keluarga Alden di rumah menyadari putra mereka tidak kunjung pulang. Mereka merasa khawatir. Berulang kali mereka mencoba menghubungi handphone Alden, namun tidak juga mendapatkan respon dari putranya. Pihak keluarga pun di saat itu kemudian menanyakan ke tempat kerjanya Alden, yaitu ke koperasi. Kemudian tempat kerjanya tersebut mengatakan bahwa Alden terakhir kali pamit ingin menagih hutang kepada seorang pria yang bernama Samsul. Akhirnya, Samsul pun dihampiri. Samsul yang di saat itu dihampiri kemudian merasa dirinya kembali panik. Dia di saat itu berdalih jika Alden sudah pulang setelah dia membayar hutangnya. Yang padahal, hilangnya Alden adalah ulahnya. Orang tua Alden yang kian panik ketika tidak juga mendapati kabar putranya, kemudian memutuskan untuk melaporkan hilangnya Alden ke polisi di hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024. Polisi yang menerima laporan tentang kehilangan Alden segera melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaannya. Upaya pencarian pun dilakukan hingga pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024.
Tim kepolisian menyisir area hutan yang terletak di wilayah Dusun Banyo, Kecamatan Simbang. Saat menyusuri lokasi tersebut, tim kepolisian menemukan beberapa barang yang diduga milik Alden, yaitu sebuah handphone yang sudah dalam kondisi rusak, sepeda motor beserta helm, serta sebuah tas. Setelah dilakukan identifikasi, dipastikan bahwa barang-barang tersebut memang milik Alden, pemuda yang dilaporkan hilang. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Alden berada di sekitar area tersebut, sehingga pencarian pun terus dilakukan dengan lebih intensif. Sehingga pada akhirnya, sekitar pukul 7.30 pagi, polisi dapat menemukan Alden, orang hilang yang selama 2 hari ini dicari-cari. Namun di saat itu, naasnya Alden ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di tepi sungai. Kondisi jasadnya sudah membusuk dan seperti sudah dihabisi selama berhari-hari. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi dan membawa jasadnya ke RSUD Dr. Lapalaloy guna keperluan otopsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab dari meninggalnya Alden serta mengumpulkan barang bukti yang lebih untuk bisa membantu dalam proses penyelidikan. Selain itu, polisi juga segera menghubungi keluarga Alden untuk memberitahu tentang temuan tersebut dan meminta mereka untuk datang ke rumah sakit untuk memastikan identitas dari jasad yang ditemukan. Kabar duka ini tentu menjadi pukulan yang berat bagi keluarga Alden ketika mereka mendengar bahwa anggota keluarga mereka sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Begitu mendengar kabar bahwa putra mereka sudah ditemukan, kedua orang tuanya segera bergegas menuju rumah sakit dengan harapan bahwa mungkin saja ada kesalahan dalam laporan tersebut. Namun kenyataan pahit tidak bisa dihindari. Setibanya di rumah sakit, keluarga Alden diperlihatkan jasad yang telah ditemukan. Saat mereka melihat tubuh putra mereka terbujur kaku, perasaan hancur dan duka yang mendalam seketika menyelimuti hati mereka. Tidak ada lagi harapan untuk melihat Alden kembali pulang dengan selamat. Rasa kehilangan yang begitu besar tak terelakkan. Setelah proses pemeriksaan, keluarga meminta untuk membawa pulang jasad Alden dan segera disemayamkan sesuai dengan adat dan kepercayaan mereka. Di balik kesedihan itu, mereka juga menyimpan harapan besar agar kasus ini segera terungkap. Sementara itu, polisi terus melakukan pemeriksaan dan memeriksa beberapa saksi serta barang bukti termasuk CCTV. Hingga berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada, polisi akhirnya mencurigai seorang pria yang terakhir kali ditemui oleh Alden, yaitu Samsul, pada hari yang sama tepatnya hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Polisi bergerak cepat untuk mengamankan Samsul sekitar pukul 11 siang. Petugas polisi berhasil menangkap Samsul di rumah kontrakannya. Tak mampu mengelak lagi dari bukti-bukti yang ada, Samsul di saat itu langsung mengakui semua perbuatannya. Di dalam pemeriksaan, Samsul mengungkap kronologi kejadian yang berujung pada penghilangan nyawa terhadap Alden. Dia mengakui bahwa perbuatannya dilatar belakangi rasa kesal dan frustasinya akibat ditagih hutang oleh pemuda 17 tahun tersebut. Dan atas perbuatannya, Samsul kemudian dijerat dengan pasal 80 ayat 3 jungto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta Samsul terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Samsul yang dengan tega menghabisi nyawa Alden karena tidak kuat lagi ditagih hutang koperasinya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?